Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kobe Tani ingin melakukan penyemprotan. Namun sebelumnya, Kobe Tani ingin sedikit yaitu berbagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kobe Tani ini, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk petani Indonesia ataupun ya sobat-sobat yang mengeklik channelnya Kobe Tani ataupun melihat video Kobe Tani. Nah, kesempatan ini, Sobat Tani, saya akan sedikit yaitu memberikan tentang cerita tentang cabai Kobe Tani ini. Nah, cabai Kobe Tani ini sebelum saya tanam itu, misalkan hari Senin saya tanam, nah hari Minggu sorenya saya semprot. Nah, ini Minggu sorenya saya semprot, paginya saya tanam. Sehingganya dalam waktu 15 hari setelah tanam belum disemprot pun itu sudah bisa yaitu menahan ataupun sudah terjaga dari hama ataupun yang lain-lainnya, karena di situ sudah membawa dari sebelum ditanam, sudah membawa pestisida sebelum ditanam. Nah, pada kesempatan ini Kobe Tani ingin melakukan penyemprotan dengan memakai sistemik. Entah berapa kali penyemprotan, mohon maaf tidak Kobe Tani hitung. Yang jelas intervalnya ini perlu Sobat Tani ketahui untuk menjaga cabai agar bisa sukses sampai finish. Itu dari penyakit apapun insya Allah itu. Jadi itu kalau yang di atas, kecuali yang bicara di dalam plastik itu termasuk jamur. Ini usahakan interval penyemprotan yaitu 5 hari, yaitu kalau bisa jangan lebih 5 hari. Nah, kenapa pada kesempatan ini saya memakai itu pestisida sistemik, Sobat Tani? Karena Sobat Tani tahu bahwasanya cara kerja pestisida sistemik itu adalah seandainya terkena di bagian luarnya sini ataupun di pokoknya yang bagian terkena, maka seluruh jaringan batang ataupun tumbuh-tumbuhan ini bisa terkena. Itu menurut keterangan di laboratorium. Adapun prakteknya saya juga kurang memahami karena saya bukan orang ahli seperti itu. Tapi pengalaman yang Kobe Tani lakukan seperti itu. Apabila tanaman subur seperti ini, Sobat Tani bisa tahu, mohon maaf bukan apa-apa. Ini plastik yang sebelah sana aja sudah nggak kelihatan, Sobat Tani. Plastik yang sebelah sana ini nggak tembus pandang dari satu bedeng, apalagi kalau mau 3 bedeng. Jadi satu bedeng aja tidak tembus. Oleh karena itu, melihat dari situasi yang seperti ini, saya melakukan penyemprotan melalui sistemik yang selama ini saya pakai kontak. Kalau kontak itu kalau kena ya bereaksi, kalau tidak ya tidak baik untuk insektisida ataupun fungisida, juga herbisida. Tapi karena di dalam cerita pestisida itu kalau sistemik itu bisa kena di ujungnya terus bisa seluruh jaringan batang, maka karena posisi yang rapat seperti ini tidak mungkin tembus kalau saya semprot pakai kontak. Maka saya pada kesempatan ini akan memakai yaitu pestisida sistemik. Nah, adapun pestisida yang Kobe Tani pakai, pestisida yang Kobe Tani pakai ini sudah saya siapkan di sini untuk biar jelas berbaginya. Nah, nanti kalau berbagi tidak dikasih tahu nanti dikira gimana. Jadi saya memakai merek dagang Topsin M70 WP. Bahan aktifnya adalah metil thiofanat 70%. Nah, ini kerjanya secara sistemik. Ini Sobat Tani setelah membeli ini bisa dibaca seluruh anjurannya, dosis-dosisnya ataupun manfaat dan kegunaannya untuk apa. Salah satunya ini ada untuk cabai. Nah, ini pengaplikasiannya akan ke cabai. Nah, kalau cabai ini Sobat Tani kalau jarang-jarang ataupun di bawahnya saya seping, saya rempel, mungkin saya pakai yaitu pestisida yang kontak-kontak nggak apa-apa.
Tapi karena seperti ini nggak ada yang saya seping. Nggak ada gimana mau saya seping Sobat Tani, wong ininya tangkainya aja kayak gini, buahnya kayak gini. Kalau saya seping saya buangi ya sayang kan. Jadi tidak saya seping. Ini varietas yang model seperti ini. Maka saya memakai fungisida, yaitu sifatnya sistemik agar bisa menembus di dalamnya. Ini maksud tujuan Kopetani itu memakai fungisida sistemik, karena rimbunnya seperti ini tidak mungkin bisa mengenai satu persatu dari buah cabai ini. Terus saya double, yaitu bukan double, mohon maaf, saya memakai insektisidanya adalah Ecoset. Kenapa saya memakai ini? Lah, Ecoset ini adalah bahan aktifnya Sipermetrin. Ini kalau selama ini Kopetani memakai yaitu Yasitrin, Supermetrin, ataupun yang jenis-jenis yang bahan aktifnya sama dengan ini, Sipermetrin, ini selama ini bagus untuk membunuh sejenis, kalau tempat saya itu lembing ya kan, lembing seperti walang sangit, belalang, itu bisa mati semua. Itu hampir seperti metomil. Nah, cuma yang ini baunya Sobat Tani, baunya agak menyengat sedikit, sehingganya harapannya nanti lalat buahnya pun takut. Nah, lalat buahnya takut. Alhamdulillah dari yang si pertama nggak ada yang pucuknya kuning, nggak ada yang bosok, semuanya alhamdulillah dalam posisi aman. Padahal ini cuacanya Sobat Tani, cuacanya hampir hujan setiap hari. Maka karena hampir hujan setiap hari, saya selalu itu hampir tidak ketinggalan yang namanya, kalau orang beli itu di pasar dia ngomongnya beli perekat, padahal di situ kandungannya adalah perekat, penembus, pembasah, dan perata. Nah, adapun yang paling ini dominan kalau Kopetani menurut pengalamannya yaitu tentang penembusnya ini. Ini penembusnya sehingganya dia akan membawa yaitu ke seluruh jaringan tubuh dari tumbuh-tumbuhan itu, ataupun permukaan ataupun ya dalam. Misalkan kena di sini pun mungkin dia akan ke sana menurut yaitu penuturannya ataupun tulisannya. Adapun prakteknya alhamdulillah benar. Nah, makanya kalau Sobat Tani mau menggunakan pestisida apapun, kalau bisa ya memakai ini. Apalagi kalau musimnya musim hujan. Nah, adapun merek dagangnya silahkan Sobat Tani memakai apapun, ada yaitu bermacam-macam lah. Ying stick juga ada, Agri stick juga ada, mantap juga ada. Saya kebetulan memakai di top stick. Nah, ini enggak mahal Sobat Tani. Terus ini untuk kesempurnaan daya kerja seluruh pestisida yang kita aplikasikan. Insya Allah sudah jelas dalam keterangan ini. Nah, ini Sobat Tani tidak tembus pandang plastik yang sebelah sananya. Makanya saya menggunakan yaitu fungisida sistemik. Nah, Sobat Tani, mohon maaf tadi dosisnya tidak Kopetani jelaskan. Nah, ini saya nggak memakai ukuran gram-gram ataupun timbangan, itu tidak. Tapi Kopetani setiap melakukan penyemprotan yaitu melihat situasi dan kondisi. Contoh kalau topsin ini Sobat Tani, ini sedikit aja sudah putih di daun-daun ini setelah kita penyemprotan, maka termasuk dia halus. Maka saya memakainya Sobat Tani, ini memakainya saya 1 sendok topsin, ini 1 sendok makan gitu aja, sudah cur gitu aja lah. Ciduk langsung kasih di ember, diaduk. Nah, embernya seperti itu sudah saya siapkan juga Sobat Tani. Nah, itu diaduk, terus sudah ada airnya, kasih 1 sendok, diaduk.
Nah, yang paling halus ini utamakan pertama kali. Terus sudah itu, yaitu saya kasih ekosetnya. Ekosetnya ini karena di dalam tubuh ataupun di dalam tanaman ini nampaknya nggak ada hama, daunnya pun bagus ya kan. Nah, semuanya nggak ada hamanya, maka ya di sini pemakaiannya cukup yaitu 10 mili aja. 10 mili aja. Jadi sobat tani bisa membaca di situ peraturannya berapa. Ada yang 1 sampai 2 mili per liter. Tapi kalau Kobe Tani karena ini bukan membasmi, yaitu yang di sini maksudnya hanya menjaga ataupun penjagaan. Ya, sehingganya memakai 10 mili. Jadi nggak usah banyak-banyak, 10 mili aja. Karena takut nanti kalau banyak-banyak daunnya akan ada efeknya. Walaupun saya juga tidak meneliti entah ada efeknya entah tidak, tapi Kobe Tani memakainya seperti itu. Terus kalau yang ini sobat tani, ini kalau menurut dosisnya ini harusnya memakai dikit sekali sobat tani, dikit sekali dalam pemakaiannya. Ini ya di top stick dalam larutan pestisida 0,25 sampai 0,5 mili per liter. Artinya dikit banget. Satu tank ini sudah yang maksimal ini hanya sekitar 7 mili. Yang sudah maksimal ini sobat tani karena 0,25 ini kan artinya hanya seperempat. Terus kalau 0,5 ini artinya hanya setengah mili per liter. Jadi satu tank yang isinya sekitar 16-17 itu bisa dilakukan sekitar ya di situ 8 mili. Itu aja. Kalau 10 mili sudah full. Tapi karena cuaca dan kondisi seperti ini 10 mili pun tidak rusak daunnya. Pengalaman Kobe Tani sudah memakainya. Ada yang pakai 15 mili, 20, 30 itu kalau Kobe Tani itu berlebihan. Karena ini sudah melakukan istilahnya itu penelitian laboratorium. Jadi kita percayakan aja yang pakai mesin laboratorium. Jadi 0,25 artinya seperempat ya kan. Kalau 0,5 itu artinya setengah. Jadi berikan maksimal yaitu 10 mili dalam satu tank. Mungkin selama ini sobat tani ada yang berkelebihan, karena berkelebihan sudah ya kalau jadi istilahnya koreksi kita, kenapa daun cabai saya dulu saya nanam kok seperti itu, karena mungkin perekatnya pas panas-panas banyak. Namanya perekat ataupun zat lem itu kalau banyak-banyak mungkin ada efek samping di pertumbuhan daun. Mungkin Kobe Tani tidak mencoba, tapi itu menurut akal Kobe Tani saja. Karena Kobe Tani selalu melihat dari dosis-dosis pemakaian sebelum menggunakan. Nah, kalau ini sebenarnya ya kurang, tapi saya memakainya seperti itu. 1 sendok makan 10 mili, terus yang ini juga 10 mili dalam satu takaran tank. Saya kira cukup di sini, puas ataupun mudah-mudahan puas ataupun ya sudah cukup saya jelaskan, dan apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Nah, ini Kobe Tani cabenya seperti ini. Kembali lagi saya memakai sistemik ini karena cabai saya ini tidak tembus untuk di bagian sananya. Ini di bagian cabai yang lokal sobat tani, bagian cabai yang lokal saya syutingkan seperti ini. Nah, kalau yang bagian hibrida mungkin di kesempatan yang lainnya. Saya kira cukup di sini sobat tani. Nah, mohon di subscribe apabila memang video ini bagus, karena dengan sobat tani mensubscribe-nya, setiap Kobe Tani menayangkan video yang maksudnya hanya berbagi ini, nah, sobat tani akan mendapat notifikasi, dan bunyikan tombol loncengnya itu kalau mau mendapat
setiap Kobe Tani menayangkan dapat videonya. Itu namanya dapat notifikasi. Lebih kurang mohon maaf, sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.